Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Udah lama. Tas dulu. Udah lama. Udah berapa tahun? Berapa? Wah. Atau udah bercucu? Belum. Ada cucu kucing. Cucu kucing. Jadi udah lama banget Bang ya, udah lama banget. Gila. Dari Tapi Sungai Biru. dari Sungai Lulut. Sungai Balumut. Akhirnya sampai ke sini, Sampai Bian. juga, aduh. Tapi sekarang Bian domisili masih Banjar kah atau Masih sudah di keluar? Indonesia. Oh iya, pastilah. Kan Iya. Abang itu terkenal seluruh Indonesia. Seluruh dunia malah. Makin sombong nih ya. Ya kemarin kan aku ada masak di Madinah loh. Wah, itu Berarti harus kan cerita udah tuh. go internasional. Go internasional, itu harus diceritain tuh. Karena aku kemarin nggak lihat. Tapi Gak beneran dibawa umrah, soalnya gak dibawa umrah, makanya gak lihat. Maunya. Aku di Banjarbaru. Di Banjarbaru sekarang ya. Masih banyak, ya 5 tahun terakhir ini banyak di Banjarbaru. Oh, banyak di Banjarbaru. Apa karena ibu kota atau apa? Sebetulnya aku yang memindah ibu kota itu. Besar Makanya aku harus tinggal di sana. Ulun yang memindah. Mantap. Tapi kegiatannya apa aja nih? Karena kan ini sibuk banget kan meluangkan waktu bisa ke sini kan. Karena jadwalnya sungguh-sungguh luar biasa padat. Pandas tuh rasanya ngontak aku setahun berdulu ya. Kemarin Palu 3 bulan ya, 6 tahun ya. Setahun ya jadi balas tiketnya. Multitasking sih kesibukannya. multitasking Jadi bisnis, kuliner iya. Terus profesi chefnya sih demo masak, juri. Kemudian juga ada syuting, terus nulis buku. Terus juga aktif dalam kegiatan sosial. Jadi ada program yang namanya Sedekah Receh Bangun Masjid. Oh, aku sering dengar tuh berarti Agus yang ini ya. Jadi aku mengajak orang untuk ngumpulin uang receh buat sama-sama bangun masjid. Dan sekarang udah hampir bro. dari receh. Dari recehan doang ya. Iya, alhamdulillah. Itu dari mana tuh? Itu satu Indonesia atau seluruh dunia? Sebetulnya programnya udah jalan 3 tahun. Sebetulnya lebih ke gerakan sederhana sih. Nah, kalau kita ngobrol receh kan di mana-mana pasti ada uang receh. Pasti. Kadang nyelip di bawah bantal lah, atau di dapur lah, atau di mana. Nah, dari situ aku ngajak orang, yuk kita ngumpulin yuk gimana caranya sedekahnya itu dari hal sederhana. Karena kalau misalnya kita ngomongnya mungkin 10.000 bahkan lebih kan berat. Jadi akhirnya kita menyederhanakan sedekah, namanya sedekah receh, dan sebulan itu biasanya sekali sampai 2 kali itu kita ngadain pengajian. Jadi namanya Wisata Hati dan Rasa. Jadi di situ pengajian tuh nggak hanya ada ustadz, tetapi juga ada demo masak sedekah resepnya. Sedekah resep. Jadi sedekah receh, sedekah resep. Mantep berarti. Jadi ada tausiah, ada demo masak, sekaligus ada pengumpulan uang receh. Abang dermawan nih. Tapi untuk sedekah receh itu seperti apa Bang? Maksudnya kita bawa recehan sekarung atau apa gitu? Kalau kita mau nyumbangin seperti apa tuh Bang? Jadi sebetulnya dengan pengajian itu sih program produktifnya. Jadi pengajian tuh kita sering ngadain di Banjarmasin, di Banjarbaru, Plehari pernah. Tapi lebih sering tuh yang rutinnya itu adalah di warung aku di Banjarbaru. Jadi ya ibu-ibunya datang, kemudian nanti bawa uang receh, kemudian nanti terakhir acara itu setelah pengajian, demo masak, itu kita ngumpulin receh sama-sama di satu wadah tertentu yang sudah kita siapin. Kemudian selain event itu juga sebenarnya kita punya rekening di beberapa bank. Jadi ada juga orang yang setiap subuh Rp5.000 transfer, terus QRIS gitu ya. Juga ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar dari Banjarmasin, Banjarbaru, itu juga bisa mungkin memulai dengan sedekah subuh si recehnya tadi. Mantap sih. Dan recehnya mungkin Paman Birin kan beda. Gak mesti yang uang receh. Bisa receh yang biru, yang merah. Iya, betul. Bahasanya receh. Iya, betul. Kan ada yang nanya, boleh nggak chef yang kertas? Boleh. Mau yang biru, yang kuning, yang hijau, yang boleh. Itu namanya uang logam sama uang kertas, bukan receh berarti. Iya. Dan sekarang lagi proses pencarian lokasi buat bangun masjidnya sih. Oke. Nextnya ada yang berdonasi, mungkin mewakafkan tanahnya, kita bisa kolaborasi dari program ini. Wih, mantep banget. Itu buat yang akhirat ya. Penyeimbang hidup. Mantep. Kejar akhirat, dunia mengikuti. Aduh. Jadi ustadz kan nih. Nah Bang, ngomong-ngomong soal bisnis Bang, ini kan lagi banyak banget bisnis yang Abang punya gitu ya. Yang paling
bertahan sampai sekarang apa Bang bisnis? Produk yang memang dari awal bisnis itu adalah mie banjir. Itu udah 10 tahun dari 2014 di outlet yang di Banjarmasin, dan alhamdulillah di tahun 2024 ini usianya udah 10 tahun. Dan sekarang outletnya sudah ada 3 sih, Banjarmasin, Duta Mall, Banjarbaru, sama ada di samping flyover itu gabung sama Dedaunan. Jadi itu signature dish-nya Agus Sasirangan. Pokoknya kalau misalnya kayak orang nyebut mie banjir itu, orang pasti mikirnya Agus Sasirangan. Dan membangun itu kan nggak mudah. Iya, lama ya branding. Produk branding itu butuh waktu 10 tahun untuk apa ya? Targetnya memang ketika orang nyebut misalnya mie banjir itu identiknya Agus Sasirangan, mungkin soto Banjar identiknya Bang Ahmad. Betul, itu yang memang harus dicapai. Tapi betul, setiap kali mie banjir pasti, Agus Sasirangan. Aduh. Jadi ini kan bisnis, nah udah berapa cabang nih sebenarnya Bang Agus? Udah berapa cabang nih? Atau ada buka cabang di luar gitu, di luar Pulau Kalimantan gitu? Emang ada rencana kan nih, banyak kan nih ibaratnya mau pindah kan ini kan negara ibu kota kita kan. Ada rencana apa bikin sesuatu di situ atau di mana gitu? Nggak di Kalimantan doang? Kalau bisnis kuliner sih sebetulnya aku lebih fokus kedua brand aja dulu ya, Mie Banjir sama Dedaunan. Nah, Dedaunan ini ada yang di hadapan kita ini. Ini lebih ke produk oleh-oleh sih, lebih ke wadai lah dan produk-produk yang lain. Jadi fokusnya kedua produk ini. Kalau Dedaunan ini ada di Banjarmasin dan di Banjarbaru, di Banjarmasin, Banjarbaru. Cuman sebetulnya produk-produk kita ini kita sering ngadain just tip, jadi open just tip, open PO, dan kita tuh udah ada reseller di 13 kabupaten kota, bahkan ada yang sampai Kalteng, Kaltim juga ada. Kemudian juga ada yang just tip sampai Surabaya, sampai Jakarta. Tapi untuk kayak buka outlet di luar daerah sih kita masih belum ya. Masih belum. Kita masih sistem just tip. Tapi saya doakan ya. Doakan, tapi saya juga dulu di kawasan Nusantara ya. Iya, betul kan. Ini kan aku kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama orang, kebanyakan kan udah kantor wilayah besar kan udah pada pindah gitu ke situ. Siapa tahu kan. Mungkin sementara banjir yang dipindah dulu. Mie-nya berdudi ya. Nah, mengenai banjir itu, kenapa sih itu emang namanya mie banjir atau setengah ini atau seperti apa sih? Aku masih penasaran tuh, kenapa sih jadi disebut mie banjir? Ya mungkin aku juga mau bukan klarifikasi karena kan ibaratnya ada juga yang berpikir mie banjir itu mungkin foundernya Agus Sasirangan atau penggagasnya. Sebetulnya mie banjir itu sebelum aku lahir udah ada. Jadi itu banyak di daerah Pekauman ya. Aku juga dulu waktu zaman SMK itu emang suka makan mie banjir. Nah, kurang begitu ngerti juga filosofinya seperti apa. Cuman katanya sih dulu itu, kata pedagang itu kalau misalnya orang mesan mie itu, kuahnya sedikit lah, kuahnya dibanyakin lah. Akhirnya sudah jangan dibikin nanggung aja antara berkuah goreng dan rasa. Banjir itu membudaya di pedagang-pedagang dan masyarakat. Jadi kayak setengah-setengah gitu ya. Jadi sebenarnya mie banjir itu kalau bahasa Jawanya sih nyemek antara kuah dan goreng. Mie nyemek. Terus ciri khasnya dia biasanya menggunakan mie homemade yang emang buatan orang Banjar, pakai mie kuning, kemudian identik dengan saus tomatnya, dan pakai ayam. Cuman kalau mie banjir Agus Sasirangan tuh kan produknya kita lebih premium kan lagi, jadi pakai ayam kampung, telur bebek, bumbunya juga kita pakai bumbu sup mirip dengan bumbu soto Banjar, serta dikasih varian-varian topping. Jadi value produk kita sih itu yang membedakan. Betul, jadi lapar saya. Saya sambil membayangkan ini ngobrol. Mie banjir ya. Buka, mie banjir. Tapi Nah ya naguk liur. Ya Indonesia itu kan Pandas punya mie lokal yang macam-macam kan, kayak Aceh punya mie Aceh, ada mie mie Gomak Medan. Nyemek Jogja.
mie Padang dan lain-lain. Nah, Kalsel itu dia punya mie lokal, mie banjir. Dan itu yang harus kita perkenalkan. Artinya selain varian soto, mungkin nasi kuning, lontong, sebetulnya mie banjir ini satu alternatif destinasi kuliner yang wajib dicoba kalau ke Kalsel. Wih, mantap. Bener kalau aku ke Jakarta kan pasti carinya mie Aceh. Ya. Nah, karena nggak ada di sini kan, otomatis bisa jadi itu jadi kalau emang keangkat banget dia bisa jadi kesana. Dan tiba-tiba ada yang orang di Jawa bikin mie banjir kan juga kan, jadi itu kan. Betul. Aduh. Asik. Berarti ini sekarang kalau mie itu handle sendiri atau emang sudah ada karyawan? Ada karyawannya kan sendiri. Kalau bisa saya masak sendiri, nggak mungkin saya duduk di sini. Ada karyawan yang diajari. Berarti ada pendidikannya juga. Iya. Kalau aku sih sebetulnya orangnya ilmu bisa ditiru, tetapi rezeki nggak bisa di-copy paste. Betul banget. Jadi jangan pernah takut ilmu itu ditiru. Sudahlah jadi Amazariah. Artinya kalaupun ada yang nyontek ya pasti rezekinya berbeda. Jadi semua karyawan aku yang ada di warung tuh mereka tahu resepnya. Oh, tahu resepnya. Nggak takut gitu mereka bikin sendiri. Ngapain takut sama akhirat tuh? Siapa tahu kan, biasa kan kita kan ada. Oh, ternyata kamu positif tinggi aja gitu ibaratnya, ada yang namanya Amazariah, transparan yang terus masuk ketika kita nanti sudah meninggal. Ya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah sekarang justru ketika kita masih hidup ini perbanyak aja ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak transparannya. Ya, kayak Pandas kan ibaratnya nyiptain lagu. Nanti ada yang yang mungkin yang nyanyiin lagu itu jadi Amazariah juga. Betul. Tapi masih hidup saya. Ditabung dulu. Nah, tadi kan kita sebelum kita ngobrolin mie kan tadi kita ngobrolin tentang sambal, Bang. Nah, benar kata Abang. Menurut Abang pertama nih, sambal itu sangat berperan penting nggak dalam hal makanan kayak gitu, Pak? Walaupun sambal itu kan konsepnya adalah sebagai pelengkap penyajian masakan ya, tapi sebetulnya kita tidak bisa menyepelekan rasa atau kualitas sambal itu sendiri. Karena kalau misalnya nggak ada sambal, menurut aku pasti ada sesuatu yang kurang. Dan Indonesia itu terkenal dengan sambalnya. Orang makan itu ibaratnya selalu dengan sambal. Terus kita ada menu lalapan. Itu juga kan karakternya tidak lepas dari sambal yang nyaman. Nah sekarang kalau misalnya makan ikan bakarnya enak tapi sambalnya kurang juga pasti kita berasa ada sesuatu yang kurang lengkap. Nah sekarang walaupun iwak hintalu bedadar aja tapi sambal acannya nyaman, ibaratnya bisa 2-3 piring nambah. Nah artinya walaupun sifatnya pelengkap, semua orang Indonesia itu harusnya bisa bikin sambal yang nyaman. Nah, untuk bikin sambal yang nyaman tentu ada teknik-tekniknya, dari ibaratnya komposisi bahan, kemudian teknik ngulek, penggunaan bumbu penyedap, serta juga rasa segar itu dimunculkan dari mana. Kan tiap daerah itu beda-beda. Kalau kayak Kalsel ada limau kuit, Ramania, Binjai, Rambai, Belimbing Tunjuk, dan lain-lain. Itu juga menjadi salah satu ciri khas dari tiap daerah. Sambal itu. Dan orang yang pintar menyambal itu menurut aku ada semua orang pintar menyambal. Walaupun bahannya sama, kadang-kadang rasanya bisa beda. Kayak aku misalnya masak tangan kiri dan alhamdulillah setiap orang yang nyobain sambalku tuh pasti banyak yang bilang gitu ya? Nyaman benar gitu. Nah, ngomong-ngomong tangan kiri nih. Aku potong ya, sorry ya, aku potong. Ngomong-ngomong tangan kiri, emang semuanya melakukan dengan tangan kiri kalau masak-masak gitu? Turun dari mama. Mama juga masak tuh tangan kiri. Kemudian masak, kemudian ya melakukan sesuatu tangan kiri. Dan itu kebetulan juga nurun ke aku. Tapi aku kalau nulis tangan kanan. Tapi kalau masak aja pakai tangan kiri. Dan konon katanya juga banyak beberapa profesional chef di hotel berbintang itu banyak yang memang mereka tuh masak tangan kiri. Ada something-nya nih tangan kiri berarti ya. Tapi maksudnya jangan pesimis juga orang. Karena sebetulnya bisa ngulek sambal juga.
Nah, ngomong-ngomong lagi, masuk lagi nih ke ngulek sambal nih. Iya. Nah, tadi kan aku ada nanya, mengulek sambal itu emang ada tips and triknya gitu, terus ada treatmentnya gitu. Emang ada seperti itu atau cuman ulek-ulek doang gitu biar terasa enak dinikmati? Sebetulnya cobek tuh juga ngaruh ya. Masa kalau kita cobek juga menggunakan ngaruh cobek ya. yang memang dari batu, secara mungkin pondasinya kuat, bagus, itu sambal tuh lebih gampang halus. Tapi kalau cobeknya dari kayu atau mungkin dari tanah, itu tingkat halusnya itu pasti berbeda. Itu banyak sedikitnya pasti ngaruh. Nah, selain itu juga menurut aku lebih kelatihan sih. Orang yang enak bikin sambal ya karena orang yang memang setiap hari bikin sambal. Jadi orang misalnya nggak pernah bikin sambal, disuruh mirip sambal pasti bingung. Ini lompongnya berapa lah? Ini acarnya seganggam kah? Kuliahnya seapa? Kan pasti kan bingung berapa takarannya. Nah, jadi sebetulnya jam terbang tuh ngaruh. Jadi kalau mau enak bikin sambal, setiap harilah nyambal. Sama kayak orang penyanyi, kau bikin lagu, nggak mungkin pintar bikin lagu kalau nggak setiap hari bikin lagu. Iya, harus jam terbang. Jam terbang. Harus menyambal itu harus kayak gitu juga ya berarti ya? Aku bawa cobek saja kaku. Tapi kan nanti ada lombanya kan? Iya, mudah-mudahan nanti ada Planningnya ya kan? festival memirik sambal. Wah, Ya. itu Ribuan orang ribuan memirik orang sambal di pinggir jalan. Waduh. Ya, Surek Rumuri nanti. Keren tuh, keren. Soalnya baluyuhan montung baluyuhan montung jurinya nyobain 10 peserta aja nih. Betul. Pedas semua kan. Pedas. Iya. Tapi itu sangat penting lah karena sangat menarik kalau sambal. Tapi banyak orang tidak mempedulikan atau tidak mengangkat itu. Kenapa ya? Iya. Mungkin orang tidak tahu atau apa teknik-tekniknya. Tapi itu sangat penting dan benar nggak? Misalnya kita makan tuh terus sambal, terus kalau beras itu ngaruh nggak? Nasinya. Iya, nasinya. Ya, nasi juga ngaruh. Karena kan balik lagi karakteristik orang Banja itu suka yang nasi yang agak perah, agak karau. Mungkin kadang kalau kayak kelambikan tuh kadang juga beda juga. Nah, kalau orang Jawa kan mereka suka nasi yang pulen. Jadi sebetulnya balik ke karakter daerah masing-masing. Dan banyak sedikitnya nasi juga sebetulnya ngaruh. Dan orang Banja itu termasuk yang agak pencerewetan masalah makanan. Ibaratnya Benar. sedikit jam enak dapat di wadah sudah. Nah, Tapi nggak apa-apa sih, itu ada sisi positifnya. Berarti orang Banja itu termasuk cukup selektif dalam menilai sesuatu, khususnya menilai makanan. Apa nih kemasinan, Jar? Apa nih kehambaran? pasti kayak gitu Ibaratnya lah. mereka lebih tahu. Mantap. Silakan kalau mau lapar, kamu cobain ini deh apa? Cobain. Ini nastarnya. Apa aja sih ini Agus sih? Sasirangan. Oh, ada potato stick nih. Ya, Ini terbuat dari apa ini? itu dari kentang. Coba aku ya. Ini Ini nastar. nastar terbuat dari apa nih? Ini dari papaci ditambah dengan paku. Enak ini. Gimana, Bapak? Kayak langsung lumer gitu. Langsung ini ya, langsung kayak pecah di ilat ya. Pecah diilat. Pecah di muntung, pecah di hati, pecah di perasaan. Dari rasa turun ke hati. Iya, betul. Ini nastar ini produk kita di bulan Ramadan. Oh, ini sebetulnya potato stick. Jadi biasanya kan banyak kan versi yang kentang Mustafa. Iya, nah, kita betul. bikin tapi yang ada yang balado, ada yang keju, ini yang Enak aja. sambal hijau. Nanti Enak tahan aja. 3 bulan di ruang. Itu dicemilin aja enak. Oh, jadi bisa ngemil nih. Iya. Bagus sih kemasannya. Pasti ada fotonya. Standing pouch gitu ya. Betul. The daun Kemasan api juga ngaruh sih. Nah, kemasan Setiap juga produk. Ya, itu Nah. bagian dari nilai jual juga. Nah, aku kan mau nanya nih dikit nih karena kan aku lagi memulai UMKM juga dengan istri ya kan. Misalnya bikin kayak Apa bingkai wadah-wadah kayak online, tapi kayak cheesy cuit kayak apa-apa yang lagi viral gitu lah. Jadi kita jual gitu. Nah, kalau UMKM di awal ini seperti apa prosesnya tuh? Emang susah atau kayak gimana gitu kalau untuk membangun bisnis dari awal gitu loh. Mau tips and triknya dikit. Kalau usaha itu kan sebetulnya ada yang online, ada yang offline. Aku sebetulnya lebih setuju kalau misalnya segala sesuatu itu dimulai dari online aja dulu. Karena kan online itu kan pertama kita juga nggak butuh banyak modal, kita nggak butuh tempat yang luas, kita nggak butuh karyawan atau operasional yang banyak. Betul. Dan online itu
jangkauannya lebih luas aja. Artinya kita bisa nanti pre-order, open just tip, atau kita menjangkau segmen-segmen yang lebih luas lagi. Nah itu untuk ininya ya, maksudnya untuk usaha online-nya. Tapi kalau untuk produknya sebetulnya ya kita perlu memilih dulu nih, kita mau temanya apa, mau masakannya apa, mau olahannya apa. Yang kiranya sebetulnya simpel aja ya. Ketika kita misalnya pagi nih, selama ini pagi kebanyakan orang jual nasi kuning, lontong, ketupat, tapi kok nggak ada ya bubur ayam Jakarta. Nah, sebetulnya yang kita cari itu adalah bisa menjadi sebuah peluang. Kayak Pandas misalnya nyari sate di daerah Palu 7 misalnya nggak ada. Nah, itu sebetulnya peluang. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang simpel kalau kita mau nyari mau bikin tema kuliner. Kiranya apa yang sebetulnya tidak ada produknya atau mungkin minim kompetitor, itu bisa diolah. Nah, kemudian nanti di riset resep standarnya, diuji cobain, kemudian kasih sampel tester ke yang memang menjadi calon customer kita, reviewnya apa. Itu bagian dari sebelum kita launching produk ya. Karena itu untuk meminimalkan kegagalan. Jadi kita nggak bisa idealis, ini enak nih. Langsung jual ya? Iya, maksudnya enak di versi lidah kita, belum tentu kan di calon customer. Nah itu kemudian terus value-nya apa? Kenapa orang harus beli misalnya nastar? Oh, nastarku ini bla 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 bla. Nah itu kalau misalnya kita nggak tahu value produknya, kita bingung. Kayak misalnya kita mau jualan kopi, kan di mana-mana orang jualan kopi. Apa pasti, yang membedakan ya, kopi kita dengan kopi yang lain? Itu yang harus dibangun. Dan harus sabar juga menikmati proses itu. Prosesnya, karena usaha itu kan up and down tuh pasti. Tuh, tapi ya mungkin tips and triknya juga menarik ya, karena di awal pasti orang berpikir macam-macam. Misalnya kita 3 bulan, 6 bulan itu belum ada penghasilan atau apa gitu kan, pasti kayaknya entah ini makanannya maksudnya enak atau enggak gitu kan, itu kan termasuk kayak kayak jadi kurang memotivasi. Nah, kalau untuk ini Gus, misalnya kan ini kita mulai bisnis, udah sampai berarti kita udah keras-keras gitu kan, udah bikin ini, bikin itu, udah beberapa puluh jam. Nah, tapi belum ada kesempatan untuk buat itu rame. Itu gimana Gus? Apa kita harus ganti yang lain atau apa gitu? Sebetulnya ya tadi kan kita harus bikin bisnis plan dulu. Kita harus menentukan salah satunya segmen pasar kita siapa. Nah, itu. Artinya usaha kita sebetulnya tinggalnya di mana sih? Sekarang ibarat kalau kita mau jualan, anggap aja cireng tapi dengan harga 10.000. Tapi kalau misalnya cirengnya enak, isian ayamnya full, dijualnya di Citraland, ya laku-laku aja. Iya, betul. Tapi kalau kamu jualannya misalnya di anggap jadi alu-alu sana, kan segmen pasar nggak tepat. Jadi penentuan segmen pasar itu juga harus tepat. Kemudian segmen pasar. Produk tuh sebetulnya bisa dilihat di 3 bulan pertama dulu. Kira-kira evaluasinya apa, terus penjualannya kayak gimana. Kita nggak bisa Pandas dengan seminggu, 2 minggu, dengan sebulan langsung kayak ganti produk tuh. Kita harus memaksimalkan yang namanya promosi juga. Betul. Kemudian strategi jemput pasarnya kayak gimana, marketingnya kayak gimana. Jadi bisa dilihat di 3 bulan pertama. Jadi sebetulnya bukan bukan mengubur mimpinya, tapi mengubah mimpi ya. Iya, mengubah mimpi. Mengubah strategi. Ya, betul. Berarti ya strategi, betul. Kalau mimpinya diubah terus kan nggak ada habis-habisnya. Iya, nggak ada habis-habisnya. Betul. Jadi emang benar, maksudnya kita harus segmen pasar juga harus ngerti ya kan. Maksudnya kita tinggal di daerah ini, nggak mungkin misalnya kita tinggal di daerah tempat anak-anak sekolah, anak apa, ibaratnya kan kebanyakan kan ibaratnya. Tapi kita jualnya mahal, itu juga nggak masuk gitu ya. Itu yang sebetulnya yang sering kita bahas kalau misalnya ketemu dengan teman-teman UMKM, karena kebanyakan UMKM itu nggak ngerti segmen pasar mereka siapa. Melihat kekawanan berjualan di WA yang larang, hendak umpat jual larang. Kemudian melihat kekawanan yang bermurah-murahan, hendak jual murah. Dan mereka pun nggak pernah menghitung yang namanya HPP ya, harga pokok produksi. Ibaratnya harga pokok penjualan maksudnya. Itu nggak pernah dihitung, nggak tahu untungnya berapa. Nah, itu juga perlu dihitung juga. Dan itu berkaitan dengan segmen pasar tadi. Jadi kalau misalnya segmen pasar kita ibu-ibu sosialita, orang
orang berduit, ya mungkin harus dibarengi dengan kualitas yang bagus juga. Bagus ya, seperti ini ya. Packagingnya udah oke banget. Kayak Apam Kenari misalnya kan satu kotak harganya 45.000. Kan orang bilang mau mahal, larang Apam 45. Tapi alhamdulillah selama 4 tahun kita bertahan. Betul, Ibarat ya. setiap hari kita terus produksian, ya berarti memang segmen pasar aku emang sudah ditentukan. Kalau misalnya ada yang bilang mahal, ya berarti mereka mending nggak usah. Mereka bukan segmen pasar kita. Betul. Simpelnya itu aja ya. Misalnya mie banjir larang ngajar, misalnya 22.500 seporsi, di sana aja 15.000 aja. Jadi jualannya di warung tenda. Iya betul. Ayamnya ayam ras misalnya. Ya kadang-kadang kan masyarakat iya itu yang kebanyakan orang tidak tahu, tidak melihat mereka. Dari berbagai aspek kenapa produk itu bisa mahal. Betul. Bisa jadi produknya biasa aja, tapi strategi marketing bagus, ya kan? Konten di sosmednya menarik tuh juga bisa jadi mahal. Ya kan ya. Mantap, daging banget nih. Daging banget. Terus kita ngomong mau undang sekiranya usaha ini. Sangat memotivasi, sangat memotivasi. Saya itu kameranya kan direkamnya. Sangat memotivasi, tapi benar itu. Itu benar. Dari daerah juga ya juga, maksudnya daerah ke sini itu sangat bergantung ya. Misalnya kita di daerah tinggal sini, orangnya ibaratnya ya mungkin yang nggak mau beli inilah ibaratnya. Nah, itu kan ada juga di situ. Nah, karena kalau lagi ngomong tentang nih food blogger tadi kan. Nah, kita kan biasa untuk mempromokan kan kita harus betul kalau kita di muka rumah atau apa kita harus kayak endorse, nah gitu. Endorse, ngundang-undang food blogger sekarang. Nah, menurut Bang Agus itu udah betul atau gimana promosi gitu? Karena kan food blogger juga kita memerlukan biaya untuk membayar jasa mereka kan gitu. Nah, gimana itu? Menurut Abang itu udah benar atau gimana? Ya sebetulnya ya tadi kita memang butuh promosi ya, salah satunya sekarang kan promosi itu kan udah yang luas banget ya cakupannya, salah satunya ya dunia digital sekarang dengan hadirnya banyak influencer, food blogger, kemudian juga banyak banget sekarang food blogger dengan konten-konten yang menarik, yang voice over yang menarik, editan yang menarik, kemudian dan lain-lain lah. Intinya kita memang harus harus mengambil kesempatan buat promosi di dunia digital itu juga. Karena masing-masing food blogger itu menurut aku followernya, segmen pasarnya juga beda-beda. Nah sekarang kalau misalnya orang mungkin mau ngundang aku jadi influencer, follower aku tuh kan kebanyakan kan mungkin ibu-ibu pejabat, kemudian ibu-ibu, tapi kalau mungkin ngarahnya ke lucu mungkin bisa ke apa sih namanya Tommy kah misalnya, kalau misalnya arahnya acil-acil mungkin Alu Kodak. Nah masing food blogger tuh kan punya segmen masing-masing, makanya kita dalam memilih food blogger pun juga capaian target kita, segmen pasar kita siapa, kita harus pintar juga dalam memilih food blogger. Kemudian walaupun food blogger mungkin gak semua rata-rata kan semua dibilang enak ya. Iya. Kalau kita melihat nih selera mungkin kembali ke selera atau gimana ya? Ya tadi bisa jadi kembali ke selera, kemudian juga mungkin karena merasa dibayar lalu bagus terus. Makanya kan ini sempat jadi kayak perdebatan kan dulu kan di podcastnya Chef Juna, orang yang tidak begitu berkompeten di bidangnya kok bisa nge-review makanan bilang enak nggak enak. Jadi maksudnya kapasitasnya itu justru bukan di situ. Jadi ya sebetulnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Artinya aku juga sering kok ngelihat dari beberapa food blogger terus datang ke tempat makan itu kok agak jong ya. Itu juga pernah. Ya tapi ya kalau kita sebagai pelaku usaha, kita kan butuh promosi, dan kalau kita butuh food blogger yang memang kontennya menarik, ya ibaratnya kita emang harus ngambil kesempatan itu juga. Tapi kalau kita sebagai kayak customer pengen nyobain, ya tadi kadang-kadang nggak semua yang mereka review pun juga memuaskan. Betul. Terkadang itu banyak kena itu sih. Kan ini juga Pandas, maksudnya mereka juga mungkin merasa ada tanggung jawab karena dibayar, terus harus reviewnya harus bagus. Ya. Kadang-kadang aku juga pernah kayak gitu, tapi mungkin yang evaluasinya atau yang kritikannya itu disampaikan. Nah, itu ya harus ada sampaikan. Betul. Jadi emang kawan-kawan harus
Emang berarti Jeruk emang ya. buruk sikuan jar. Enak. Pecah di muntah. Udah jadi muntung. Tapi emang beneran ya kayak itu kayak food blogger kita kan juga udah coba, maksudnya udah coba endorse gitu ya. Tapi itu nggak salahnya juga teman-teman mencoba itu karena kita pernah merasakan juga efeknya lumayan. Ya. Efeknya lumayan. Makanya mungkin yang perlu dipersiapkan adalah persiapin produk yang bagus dulu. Nah, jangan gegabah undang food betul. blogger, sedangkan kita segala sesuatunya belum siap. Betul. Rasa belum oke, packaging belum oke. Jadi sabar aja dulu, bedahin produknya dulu, bikin kualitas produknya bagus sehingga ketika di-review kemudian orang beli karena promosi dari salah satu akun influencer, orang juga sesuai ya, puas ya. Puas. Ya. Puas. Tapi ya daging semua nih kita seminar nih. Dari UMKM, dari bisnisnya, dari sambalnya juga kan. Nah, yang pastinya itu menanggapi tentang food blogger yang zaman sekarang ya. Nah, aku lagi nanya lagi nih trik-triknya si Bang Agus Sasirangan nih seperti apa nih dalam menjalankan bisnisnya, trik-triknya. Sebetulnya nggak usah repot-repot sih, Pandas. Kalau aku bilang ke karyawan tuh, gimana caranya makanan itu nyaman, kemudian servisnya bagus, kemudian tempatnya juga bersih. Jadi itu yang biasanya membuat orang tuh jadi repeat order dan kita punya loyal customer. Nah sekarang Pandas misalnya makan ke tempat orang enak tapi kok pelayanannya kurang ramah ya. Kurang ya. Terus tuh pelayannya ramah tapi kok tempatnya kurang bersih ya, misalnya tisu di mana-mana, mejanya kotor kan, toiletnya kotor kan, kadang kita juga merasa nggak nyaman. Nah ketiga poin itu ketika misalnya kita makan sudah rasanya nyaman, karyawannya ramah, kasirnya ramah, servisnya bagus, kemudian tempatnya juga bersih, kemudian ibaratnya kada panas, pasti Pandas mau datang lagi. Mau Dan datang harga lagi. itu mungkin jadi nomor kesekian. Iya betul, Iya nggak betul sih? pasti. Iya, Itu pasti. Kita nggak bisa bilang ibarat mie Banjir Agus Sasirangan mahal atau soto Bang Ahmad mahal, tapi buktinya rame-rame aja. Rame. Ya karena dia jual kualitas tadi. Jadi menurut aku membangun bisnis itu mungkin membangun tuh lebih mudah ketimbang mempertahankan. Kenapa Bang Ahmad bisa jadi puluhan tahun? Kenapa Saripatin bisa puluhan tahun? Kenapa mie Banjir bisa sampai 10 tahun? Ya tadi karena standarisasi tadi aja yang harus dijaga. Ya 3 tadi ya. Ya 3 tadi. Maksudnya nggak usah neko-neko. Sekarang Bang Ahmad ada nggak sih ngundang-undang food blogger? Nggak ada. Rame-rame aja. Rame-rame aja. Ibaratnya Saripatin ada nggak sih ngundang-undang food blogger? Nggak ada, Atau ya. misalnya rumah makan Pak Ujan rame-rame Nggak ada, aja. Karena apa? Karena kalau orang sudah jatuh cinta, jatuh hati, orang datang-datang aja. Ya, itu kan ibarat prinsip usaha-usaha terdahulu. Beda kan yang milenial sekarang apa-apa kan memang harus main konten. Ya nggak apa-apa main konten, tapi kualitasnya dijaga, ya servisnya, ya tempatnya, ya pelayanannya. Itu aja, maksudnya kita bikin usaha itu enggak hanya ngobrol jangka pendek, tapi long last jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kita gimana caranya kayak produk orang tuh legend sampai 50 tahun. Misalnya kayak misalnya anggap aja ini brand kayak Sariwangi itu kan sampai ibaratnya 51 tahun. Itu kan proses yang tidak mudah. Ibaratnya kayak mie instan itu bisa sampai ibarat 50 tahun, itu kan proses yang panjang. Iya. Nah, padahal kan kompetitor itu kan setiap tahun pasti ada. Pasti ada. Tapi ya orang kalau sudah jatuh hati tadi, ya orang tidak akan kemana. Nah kadang lemahnya orang kita itu, karena aku juga orang Banjar, kadang-kadang kayak hal-hal pribadi itu berpengaruh terhadap kualitas. Misalnya, ini tuh anu pang jar ibaratnya ampihan jar, ya barambangan jar. Atau misalnya itu kan berbaikan banding sana, akhirnya rasanya tuh ubah. Itu kadang selalu dikait-kaitkan. Dan karena banyak sedikitnya juga ngaruh Pandas, ada beberapa produk yang sudah legend sekarang tuh hilang gitu loh, karena masalah-masalah internal mungkin dalam rumah tangga atau masalah pribadi. Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Ya sekarang kan misalnya usaha yang dibangun suami istri tapi tiba-tiba anggap aja ya cerai lah bahasanya. Itu kan belum tentu produknya bisa bertahan lagi. Bisa jadi kan pecah atau malah ibaratnya nanti istrinya aja ngejalanin tapi rasanya ubah, itu pasti banyak sedikit banyak.
Oh, itu salah satu faktor Iya. juga yang ini ya. Ya tapi sebetulnya balik lagi sih, maksudnya segala sesuatu itu kan kenapa orang bisa konsisten ya karena basicnya adalah profesional tadi. Kan ibaratnya makanya kayak kita jualan, ibaratnya kenapa lambat benar pelayanannya, Itu ada yang ada. garing. Ya. Kenapa aja masin benar ya, makanya geus bakal hilon lakiku aja. Itu kan nggak bisa dibawa. Kan Berarti bisa kita kan ya. nggak profesional. Betul, nah mau betul. karyawan ada yang libur, mau karyawan ada yang nggak masuk, atau mungkin kita lagi berantem dengan siapa di luar sana, ketika masak ya harus konsisten enak. Betul, Gak bisa betul. ibaratnya kayak marah-marah, uyah ditimbai misalnya, udah ditimbai kan gak bisa. Ya sama kayak orang dalam rumah tangga misalnya bininya lagi emosi kan masaknya pasti beda. Iya, beda. Makanya ada yang bilang ya cooking with love, memasak dengan cinta. Wah. Itu kan dengan perasaan bahagia. Sudah ada bukunya di Gramedia Iya. terdekat. Ngomong-ngomong, kamu bikin buku juga ini ya? Ini dibukukan nggak? Udah 14 buku. Udah 14 buku. Salah Tapi yang- satunya Cooking with Love itu buku yang pertama. Itu penjualannya sekitar 5.000 eksemplar dulu di Gramedia. Luar biasa. Ada juga buku Memasak itu Ibadah. Nah. Jadi ternyata ada aroma surga di dapur. Aduh, sangat Itu lembut ya. kalau kita bahas masak tuh sebetulnya panjang. Masak itu bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut, tetapi nilainya tuh ibadah Pandas. Misalnya gini, kayak kita masak, aroma masakan tercium oleh tetangga. Kata Rasulullah ada kewajiban kita untuk berbagi dengan tetangga. Ketika kita berbagi dengan tetangga itu akan memperbaiki hubungan bertetangga. Iya, betul. Kemudian seorang istri masak di rumah itu bisa membahagiakan suami dan anak-anaknya. Kemudian kita masak tapi jadi bisnis, banyak karyawan, puluhan karyawan itu jadi jembatan pahala buat orang lain, buat orang lain juga. Nah, artinya kan masak tuh sebetulnya nggak hanya sekedar mengenyangkan perut, tetapi ada nilai ibadah di dalamnya. Kayak Pandas misalnya, mungkin dulu kalau mau nembak seseorang, kalau kayak nyanyiin lagu aja udah biasa, gimana kalau bikinin brownies misalnya. Dari masak kan. Betul. Cuma syaratnya satu, ibaratnya segala sesuatu itu harus dilakukan dengan ikhlas biar bernilai ibadah. Artinya masaknya harus dari hati, bukan pakai emosi atau sambil menggerunung. Jadi sensitif ya, ya. Tapi tulisan-tulisan kamu emang rada halus-halus gitu ya sebenarnya. Jadi sebetulnya belajar dari pengalaman. Cooking with Love itu buku pertama after dari MasterChef. MasterChef kan 2011, kemudian 2012 nulis buku pertama itu, dan menemukan cinta itu waktu ikut MasterChef. Jadi ketika masuk galeri MasterChef itu gimana caranya ya aku masak hari ini untuk orang tersayang. Jadi masak itu emang harus dari hati. Itu pasti beda banget. Dan waktu grand final saingan aku dulu masaknya emosian sampai minyak panas dilempar ke wastafel. Kan masaknya kan pakai emosi. Coba kalau kita masak kayak hati, tulus, ikhlas, pasti setiap bumbu masakan yang kita racik pun hasilnya akan berbeda. Nah, itu inspirasi dari buku yang pertama. Kemudian seiring berjalan setelah 5 tahun perjalanan karir, oh ternyata memasak itu ternyata ibadah ya. Jadi saya bilang ke ibu-ibu, sebetulnya ada salah satu tiket untuk menuju surga, ya salah satunya memasak di rumah dan bahagiakan keluarga yang ada di rumah. Beda Pandas kalau misalnya ibu-ibu nukar di warung, membungkus buka air. Ya, sudah. Sudah nyaman karena makanan di luar kan. Tapi kalau misalnya seorang istri, walaupun cuman ibaratnya telur bedadar, sambal berlirik, nasinya panas-panas. Nyaman banget. Nah ibaratnya ayo abahnya makan, nanti kawannya pulang, rasanya pasti beda. Nyaman banget gitu. Sekarang kan aku serepnya sibuk banget. Sekarang kan aku wanita karir. Tuh kompor gas tahun nggak ada pernah bernyala aja. Oke lah sibuk sebagai wanita karir. Ya sempatin lah misalnya pas weekend seminggu sekali masak, bahagiain keluarganya dengan memasak tadi. Dan masakan itu salah satunya investasi buat generasi emas. Jadi kalau misalnya mau anaknya cerdas, itu salah satu sumbernya adalah dari makanan. Betul. Kalau misalnya orang tua nggak aware terhadap itu, kalau cuma disuguhin dengan junk food, kemudian ibaratnya makanan instan, itu pasti beda. Maksudnya generasinya pasti beda. Tapi kalau misalnya anak dicukupi dengan asupan yang bergizi dari sayur, buah, minuman yang bergizi, itu juga pasti ngaruh ke kualitas anak itu. Maka dari itu sebetulnya ibu-ibu kalau misalnya emang pengen ngasilin generasi emas, salah satunya investasinya itu dari makanan. Makanan masak tuh ya. Iya. Dan penyakit juga. Nah, itu salah satu tuh. Sekarang salah satu juga tuh. hari kamu minum kopi. Iya, mau kopi. Pada untuk, pada bingka. Dan anak-anak sekarang umur cepet 20 tuh itu udah loh. diabetes. Udah. Sekarang anak-anaknya udah ada yang diabetes loh. Terus ada yang kolesterol juga. Iya. Nah, kayak kita juga. Kamu aja sih. Kalau aku kan menjaga.
Tapi ngomong-ngomong itu bukan gara-gara makanan atau apa? Karena kebanyakan seperti itu. Faktor makanan tuh Faktor makanan juga sangat tinggi sih. Iya kan? Faktor keturunan. Kayak misalnya ayahku tuh diabetes dan meninggal juga gara-gara diabetes, dan aku nggak mau karena faktor keturunan. Jadi lebih ke gaya hidup aja sih, pola hidup ya. aja. Jadi ibaratnya kan karakteristik orang Banjar itu kan pemanis, karena habitnya emang dibangun dari rumah. Kayak pagi disurungi kopi, dikasih teh, wadah untuk, wadah bingka. Akhirnya lidah itu kebentuk manis. Jadi apa-apa yang rasanya mungkin manisnya sudah pas bagi orang luar, kita merasa pasti hambar. Iya, Karena betul. tadi kebiasaan. Nah, harusnya generasi selanjutnya itu ya tadi harus dikurangin yang namanya manis-manisan, gula-gulaan. Salah satunya sumber pemanis yang cukup berbahaya itu adalah yang setiap hari kita konsumsi itu nasi. Nasi ya pemanis. Ini ibaratnya iwaknya sehimpil, nasinya 2 piring misalnya. Gulanya kan tinggi banget. Aku banget. Ya. Jadi tinggal dikurang-kurangin aja sih. Dikurangi aja ya. Karena sebetulnya bukan berarti kita harus ngindarin gula. Jadi setiap hari itu kita harus konsumsi gula itu kan buat energi ya. Betul. Sekitar 50 gram. Tapi kan sumber gula 50 gram itu kan bukan dari gula murni aja. Setiap yang kita makan manis misalnya coklat, es krim, puding dan lain-lain itu kan udah ada gulanya juga. Nah, itu masuk hitungan juga. Jadi kalau aku sih sebetulnya kayak minum jus. Sekarang kan tiap hari minum jus itu nggak pakai gula. Jadi lebih manfaatin manis asli dari buah itu sendiri. Jus apa tuh? Setiap hari Semangka itu nggak? semangka itu bagus banget. Semangka bagus. Kalau yang buat di stok di kulkas biasanya banyak sih, ibaratnya bisa buah apel pakai jeruk nipis, kemudian wortel pakai jeruk nipis, terus juga kadang kiwi, stroberi, semangka, kalau yang lebih murah pepaya. Nah, Dan setiap hari itu di stok dalam selalu kulkas. ada buah ya Iya. makannya. Dan sekarang juga mulai nerapin makan nasi merah juga. Oh, Iya. oke. Gak enak itu. Iya. Gak enak itu. Gak enak ya? Kirain Iya. Gitu. Jujur kemarin juga emak kan ibaratnya kan ada itu juga, tapi udah kurang karena ya mungkin makan nasi itu lah, tapi gak enak itu sebenarnya ya. Belum Jadi nemu berasnya aja kali yang pulen. iya, Ada jadi kok yang beras merah yang bagusnya pulen. menghindari aja. Mengurangi lah. mengurangi ya, mengurangi. Oke lah, nggak apa-apa nasi putih, tapi mungkin konsumsi yang lainnya mungkin betul, yang manis-manisnya dikurangin. betul. Karena gini loh, Pandas, minuman-minuman sekarang tuh kan berkembang banget, ada kayak Thai tea, boba dan lain-lain. Itu gulanya berbahaya banget. Banyak ya. Iya, makanya sekarang agak miris dengan anak-anak yang di kantin-kantin tuh minumannya manis semua. Oh, manis Malah semua. mereka kurang minum air putih. Betul. Itu bahaya iya. banget. Betul, air Itu putih. bahaya banget sebetulnya buat kesehatan. Bagus banget nih. Jadi motivator ini hari ini. Tapi ini selama bisnis beberapa tahun nih, 10 tahun kan. Pasti ada kan kendala-kendalanya. Maksudnya pernahkah pernah sempat mau bangkrut atau sempat apa ya? Maksudnya kayak aku nih susahnya gitu. Pernah lah kendala-kendalanya. Pastilah Pandas, ibaratnya aku juga dulu pernah bikin kayak brand selain mie bancir dan selain dedaunan tuh pernah tutup, pernah rugi sampai ratusan juta juga pernah. Nah, ya kan. Terus yang namanya usaha itu kan naik turun tuh pasti, pernah minus, apa segala macam itu suka dukanya tuh selama 10 tahun itu juga luar biasa. Cuman kan memang seorang pembisnis itu kan harus punya mental pembisnis juga. Artinya nggak hanya mental berhasil, tapi juga harus punya mental gagal. Jadi sebetulnya kalau misalnya ketika, pasti ada yang namanya manusia kan moodnya turun, kemudian semangatnya turun, kemudian kayak menyerah itu juga kadang-kadang pasti ada. Tapi sebetulnya balik lagi sih, ibaratnya kalau aku pribadi kan karena yang memang diangkat adalah kuliner khas daerah, jadi powernya tuh kayak lebih besar aja. Artinya siapa lagi sih yang ngangkat ini selain kita gitu loh, orang lokal. Jadi itu jadi satu motivasi. Terus kedua, dengan banyaknya orang-orang bergantung, karyawan, ada yang misalnya dia kerja untuk membiayai anak istrinya, keluarganya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita menyerah, bakal banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki dari situ. Jadi posisi kita sebagai mungkin pedagang atau pengusaha
salah satunya yang spesialnya adalah kita itu bisa menjadi jembatan rezeki buat orang lain. Yang belum tentu semua orang tuh berada di posisi kita, walaupun suka dukanya juga banyak. Ya, dijalani, dinikmati, dan Tuhan itu juga pasti adil, pasti banyak pintu-pintu yang lain juga yang akan dibuka. Nah, pasti harus bersyukuri. Bersyukur lah, maksudnya ya walaupun mungkin yang kita dapat di dunia itu tidak banyak, tetapi Allah selalu pasti sudah menyiapkan lah. Bisa jadi mungkin akan jadi tabungan kita di akhirat nanti. Nah, fix nih. 10 tahun lagi jadi ustadz nih. Ustadz Jar. Benar. Emangnya ya macam-macam ya Gus ya. Walaupun kita namanya ya, usaha. Orang tuh tajulapak. Iya, tajulapak namanya usaha kan ya. Sudahnya ya lo. Tapi kadang kan orang melihat pas kita nyamannya aja. Kadang pernah tahu bagaimana proses kita di belakang gitu. Nah, yang pastinya kita kan menyuguhkan selalu yang terbaik buat orang kan di luar kan, walaupun bagaimana aja gitu. Apalagi kalau tentang masakan, sebagaimana aja kita itu tetap harus enak kalau buat jualannya. Iya, pasti itu. Orang itu kan kebanyakan kan ngelihat di hasil atau ketika orang itu berada di posisi atas. Justru yang harus kita lihat itu adalah proses untuk menaiki anak tangganya, itu yang penting. Betul. Kita melihat Raffi Ahmad sekarang besar ya, yang kita lihat yang besarnya aja ya ibaratnya enak. Tapi dia kita pernah nggak sih ngeliat puluhan tahun mungkin dia syuting dengan bayaran berapa dari awal itu? Ya sama hanya kita lah. Maksudnya proses itu yang harus dilihat. Proses. Iya. Karena ibaratnya kan mungkin banyak juga sekarang anak muda yang pengennya instan. Betul. Harusnya mereka bisa ngikutin proses. Betul. Mie instan aja diproses ya. Menjarang banyunya. Kompor. Nah, sekarang kalau gasnya habis harus potongan gas dulu. Betul. Ngerebus mie-nya 2 menit, ngebungka bumbunya, harunya kan. Ada yang instan yang dibuka langsung dimakan kan. Mantap. Hari ini kita dapat daging semua nih. Oh, daging mau tulang. Masih mau daging. Iya, betul. Tapi ini ini terakhir ya maksudnya. Terakhir. Mau seperti apa sih ke depannya, Bang? Kedepannya sih ingin terus bisa berkontribusi buat kemajuan Kalimantan Selatan ya, khususnya di bidang kuliner, kemudian di bidang sasirangan, kemudian di bidang sosial juga. Intinya aku tuh terlalu cinta ya dengan Kalimantan Selatan. Tahu nggak Pandas, aku tuh sampai pernah menolak beasiswa di 2 kampus terbaik di Indonesia. Ada kampus Trisakti di Jakarta sama kampus Universitas Negeri Malang. Jadi ya salah satunya karena memang kontrak kerjanya itu adalah setelah dikuliahin aku harus jadi dosen di sana. Artinya kan aku memang harus meninggalkan Kalimantan Selatan dan mungkin kontribusinya akan lebih banyak di daerah orang. Dan aku memilih untuk tidak menerima itu. Mungkin itu menjadi satu pilihan yang bodoh buat sebagian orang. Siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa? Tapi aku memilih untuk tetap stay di Kalsel, ibaratnya tetap berkarya di Kalsel, tidak pernah menyesali, artinya mensyukuri dengan pencapaian-pencapaian saat ini. Mungkin kalau nggak di Kalsel nggak mungkin ada KPS, nggak mungkin ada Mie Banjir, nggak mungkin ada Dedaunan dan lain-lain. Jadi ya intinya kehadiran aku itu pengen bisa terus menebar manfaat untuk orang-orang sekitar. Mantep, super. Pilih nomor 10. Ada pemikiran jadi itu lah. Ada pemikirannya. Ada membawanya, Pang. Siapa tahu kan, ini kan udah dekat. Ya, kita ikutin air mengalir aja. Artinya apapun profesi kita, dimanapun posisi kita, konsepnya adalah menebar manfaat. Gitu aja. Mantap banget, mantap. Jangan keringan lah, cocok. Cocok apamnya. Cocok apamnya. Apam. Oke, maksudnya thanks banget nih Bang Agus, udah lama kita bertemu akhirnya memberikan daging kepada teman-teman semua gitu. Ya pastinya bagi yang mau memulai UMKM, terus mau jualan, terus mau hobi-hobi masak atau sambal tuh sangat berfungsi sekali. Sangat berfungsi. Iya kan, maksudnya berfungsi untuk mengenyangkan perut. Iya, dan selalu menebarkan manfaat kepada orang lain. Amin. Jadi tumpet lu. Oke, pastinya bagi teman-teman kalian yang suka dengan podcast kita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan pilih aja narasumber, pilih nanti tulis siapa yang akan kita datangkan lagi buat kalian semua. Oke, pastinya Pantas undur diri.
Pensos Pandas Podcast. Dadah. Thank you Bang Agus. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Wih, daging beretan nih.